Guys, Ya, kalian lagi nonton apa? lagi nonton cerita Nabi Muhammad. Mau ikut nggak? Mau dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 11 kelompok 2 akan menceritakan tentang masa muda Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Tada! Hari itu di permukiman Bani Sa'ad terdapat seorang anak kecil bernama Muhammad yang sedang bermain dengan teman-temannya. Malaikat Jibril datang menghampirinya dan membawanya ke suatu tempat. Di atas bebatuan ia dibaringkan dan dibelah dadanya dan diambil hatinya. Hatinya kemudian dibersihkan dengan air zam-zam dan dimasukkan kembali dengan hati yang sudah bersih. Teman-temannya berteriak dan berlari ketakutan saat melihat Nabi Muhammad dibawa oleh seseorang. Cepat, cepat! Muhammad sedang dalam bahaya. Namun saat mereka menghampirinya, Muhammad bangkit dengan wajah yang bersinar. Sejak saat itu, Allah ternyata menjaga hati Muhammad agar tetap bersih dari dosa. Tak lama kemudian, setelah peristiwa pembelahan dada, Nabi Muhammad dikembalikan lagi kepada ibundanya yaitu Aminah. Namun lagi dan lagi ketika berusia 6 tahun, ia harus kehilangan orang yang dia cintai, yaitu ibundanya. Ibundanya wafat di Abwa. Nabi Muhammad menangis dan kesepian. Kini ia menjadi anak yatim piatu. Setelah itu, ia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat menyayangi Muhammad. Bahkan ia sendiri menyediakan kursi khusus untuk Muhammad di sisinya. Dan tidak ada seorang pun yang boleh duduk di sana kecuali Muhammad, bahkan cucu-cucu lainnya sekalipun. Dan ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abu Thalib harus pergi meninggalkannya. Oh iya, setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya itu walaupun tak kaya, tapi Muhammad sangat bahagia tinggal bersamanya karena pamannya mengasuhnya dengan sukacita. Bahkan, makanan yang tinggal sedikit masih ia sisakan demi keponakan yang sangat ia cintai. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Di perjalanan, mereka berhenti sejenak dan bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairah. Buhairah terkejut saat melihat tanda kenabian yang berada di antara pundak Nabi Muhammad. Buhairah berkata serius dengan Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, jagalah anak ini. Sesungguhnya ia adalah seorang nabi terakhir. Dan ketika orang melihat tanda yang ada di pundaknya, maka semua orang pasti akan membencinya." Abu Thalib terkejut, hatinya bergetar. Ia tak menyangka bahwa Muhammad akan mendapatkan ancaman yang begitu besar. Lalu ia berjanji akan berhati-hati untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, Muhammad mulai ikut berdagang bersama Abu Thalib. Karena kejujuran dan amanahnya, ia mendapati gelar Al-Amin, orang terpercaya. Seorang pedagang Romawi pernah berkata, "Belum pernah kami melihat pedagang sejujur pemuda ini. Ia tidak pernah berbuat curang dan selalu jujur." Kejujurannya itulah yang membuat Khadijah, seorang saudagar wanita kaya raya, mempercayakan dagangannya kepada Muhammad. Lalu Muhammad pergi ke Syam bersama dengan dagangan milik Khadijah, ditemani oleh Maisarah, pembantu Khadijah. Selama di perjalanan, Maisarah menyaksikan banyak hal. Muhammad selalu jujur dan tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Maisarah juga menyaksikan bahwa ia melihat awan melindungi Nabi Muhammad dari terik matahari. Dagangan habis terjual dan keuntungan berlipat ganda. Lalu Muhammad kembali ke Mekah dengan wajah penuh ketulusan, dan kemudian Maisarah menceritakan semua itu kepada Khadijah. Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang jujur dan berakhlak mulia. Dia tidak pernah ikut berbuat dosa seperti para pemuda Mekah lainnya. Saat berumur
belasan tahun terjadilah perang Fijar antara Quraisy dan suku-suku lain. Muhammad ikut bersama pamannya, namun dia tidak ikut berperang. Ia hanya bantu menyiapkan anak panah dan peralatan. Hatinya tidak suka dengan pertumpahan darah. Beberapa tahun kemudian, terjadilah perjanjian mulia yaitu Idul Fitri. Perjanjian ini disepakati oleh para pemuka Quraisy untuk membela orang-orang lemah dan menegakkan keadilan. Muhammad ada dalam perjanjian tersebut. Dia berkata dengan penuh keyakinan, perjanjian ini lebih aku cintai dibandingkan dengan unta merah. Jika aku diminta hadir dalam perjanjian ini, maka aku akan datang. Selain itu, sejak muda beliau mengembala kambing. Pekerjaan sederhana ini mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan kepedulian. Khadijah mendengar cerita Maisarah dengan hati yang bergetar. Ia semakin yakin bahwa Muhammad adalah pria yang berbeda. Akhlaknya luhur, kata-katanya lembut, hatinya penuh kasih. Khadijah pun menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Muhammad. Maka Abu Thalib bersama keluarganya mendatangi rumah Khadijah untuk melamar. Dalam pernikahan itu, Abu Thalib berkhutbah, segala puji bagi Allah yang menjadikan kita dari keturunan Ibrahim dan Ismail. Sungguh keponakanku Muhammad adalah pemuda yang tidak ada bandingannya. Meskipun dia tidak kaya, namun dia adalah lelaki yang paling mulia di antara Quraisy. Khadijah tersenyum bahagia. Ia berkata kepada Muhammad, engkau lelaki yang jujur dan mulia, wahai Muhammad. Muhammad menjawab dengan penuh cinta, dan engkau wanita terbaik yang Allah karuniakan. Pernikahan itu sederhana, namun agung. Dari rumah tangga ini lahirlah anak-anak yang bernama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Abdullah. Mereka juga mengasuh Zaid bin Harisah, seorang anak yang kemudian sangat mencintai Muhammad dan menjadi anak angkat beliau. Beberapa tahun setelah pernikahan, orang-orang Quraisy sepakat untuk membangun Ka'bah kembali. Bangunan itu sudah rapuh dan perlu diperbaiki. Namun, ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, mereka hampir saja bertengkar. Setiap kabilah merasa paling berhak untuk meletakkannya. Suasana panas, pedang hampir tertulus. Salah seorang berkata, kita serahkan pada orang pertama dan yang masuk pintu Ka'bah. Mereka menunggu dengan tegang. Tiba-tiba, Muhammad Alamin masuk. Semua orang berseru lega. Dialah yang terpercaya, kita rela dengan keputusannya. Dengan penuh kebijaksanaan, Muhammad membentangkan sehelai kain. Beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu, lalu meminta setiap pemimpin kabilah memegang ujungnya secara bersama-sama. Setelah mereka mengangkatnya, Muhammad dengan tangannya sendiri meletakkan batu itu di tempatnya. Semua puas, semua senang. Pertikaian pun terhenti. Tamatlah sudah cerita kami, kisah Nabi Muhammad, dan jumpa lagi. Teng 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 teng. Demikianlah kisah Nabi Muhammad saat masa muda, dari peristiwa pembuluh dada, bohongnya orang tua, dan asuhan dengan Abu Thalib, perjanjian Idul Fitri, kesabaran dalam berdagang, pernikahan dengan Khadijah, hingga pembangunan Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad. Beliau tumbuh menjadi sosok yang jujur, amanah, Penyayang dan bijaksana. Beliau adalah teladan terbaik bagi kita semua. Bye-bye. Ya abis, lama banget ya filmnya. Sampai kita berganti HP, berganti tempat. kan tadi hujan. Oh iya, mari kita ikuti akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Bye-bye. Kami dari kelas 11 mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa like, comment, share,